Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini di bulan Zulhijjah ini, di masjid yang kita cintai ini, marilah kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ataupun saat sekarang ini, alhamdulillah Allah masih membersamai berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita. Banyak sesungguhnya nikmat yang kita bisa rasakan. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, yakin dan percaya saja jemaah Jumat yang berbahagia. Kalau kesempatan berbahagia ini Allah tidak memberi kesempatan atau sudah mencabut nyawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa melakukan ibadah wajib salat Jumat secara berjamaah. Ini merupakan tanda kesyukuran kita, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mengumpulkan ibadah-ibadah atau pahala-pahala untuk persiapan di hari kiamat nanti. Namun jemaah Jumat yang berbahagia, maka merugilah sekiranya di Jumat kali ini masih ada saudara-saudara kita itu sengaja tidak menunaikan ibadah ini. Padahal jauh-jauh sebelumnya, sejak mengenal Islam, dia tahu persis bahwa ibadah wajib salat Jumat itu tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan kita. Kita laksanakan di masjid. Apapun aktivitas yang kita lakukan, semuanya kita tinggalkan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap jemaah Jumat berbahagia, kita mendoakan saudara kita agar insyaallah tetap selalu bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap insyaallah tercurah kepada beliau, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, dan insyaallah yang sempat hadir pada kesempatan berbahagia ini juga kita mendapat curahan rahmat syafaat di hari kiamat nanti, insyaallah. Jemaah Jumat rahimakumullah, di Jumat kali ini singkang kembali menyampaikan sebuah khutbah Jumat. Saya beri judul memuliakan bulan Zulhijjah. Semoga insyaallah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2026 Masehi atau 1447 Hijriah. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, insyaallah kita sudah ketahui bersama, kita sudah pernah baca
di dalam Al-Quran itu dijelaskan surat Taubah ayat 36. Penjelasan di surat Taubah ini di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dengan penciptaan ini Allah menetapkan 12 bulan. Nah, 4 bulan di antaranya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah di dalam bulan itu. Ini adalah bulan Zulkaidah. Kemudian yang kedua adalah bulan Muharram, bulan Rajab, dan terakhir bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, jamaah yang berbahagia, di bulan Zulhijjah ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah ke-18, tepatnya tanggal 5 Juni 2026 Masehi. Itu menandakan bahwa jemaah yang berbahagia masih banyak kesempatan untuk menghabiskan, meluangkan waktu melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini agar memuliakan bulan suci Ramadan. Di sisi lain Allah memuliakan kita. Di antaranya ibadah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita itu tidak terlepas. Pertama, bagaimana menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat 5 waktu yang setiap hari 5 kali sehari semalam kita laksanakan, tidak pernah putus-putus. Bagi orang-orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan daripada kewajiban ini. Alhamdulillah, kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Bagaimanapun aktivitas jamaah Jumat yang berbahagia, khususnya di bulan Zulhijjah ini, jangan sampai ketinggalan kewajiban-kewajiban kita, ibadah-ibadah yang ditentukan Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan kemuliaan dan kecintaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang kita lakukan jamaah Jumat berbahagia ini adalah merupakan perintah Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Imran ayat 13. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi mendapatkan kecintaan sekaligus ampunan, bahkan pahala yang berlipat ganda jemaah Jumat berbahagia di bulan Zulhijjah ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, di tanggal 18 Mei kemarin, mulai 1 Zulhijjah dan sekarang sudah masuk dalam 18 Zulhijjah tanggal 5 Juni. Tentu sudah banyak aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk memuliakan bulan Zulhijjah ini di tahun 2026 Masehi ini. Kita sudah melaksanakan di awal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah puasa sunnah, dan ada 2 juga puasa di mana ketika kita melaksanakan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Termasuk dalam Zulhijjah kemarin kita lakukan, kita laksanakan puasa. Kata Rasulullah, siapa saja melaksanakan puasa 1 hari di bulan Zulhijjah, puasa tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun.
1 tahun jamaah yang berbahagia. Hanya 1 hari saja kita lakukan puasa di bulan Zulhijjah. Itu perlu dicatat dalam kehidupan kita. Di 8 Zulhijjah itu kita lakukan puasa, namanya puasa Tarwiyah 1 hari, kata Rasulullah, kita mendapat keampunan selama 1 tahun itu. Besoknya lagi 9 Zulhijjah, alhamdulillah kita laksanakan kemarin. Siapa saja, kata Rasulullah, melaksanakan puasa 1 hari ini di 9 Zulhijjah, namanya puasa Arafah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya sebelum 1 tahun dan sesudah 1 tahun kita laksanakan puasa Arafah ini. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, kita sampaikan kepada keluarga kita bahwa ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita di bulan Zulhijjah ini adalah merupakan suatu ibadah bagaimana menghidupkan kembali hari-hari yang terbaik untuk kita di tahun 2026 masa ini, dengan cara meningkatkan dan mempertahankan ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Karena beda jamaah Jumat yang berbahagia pahalanya ketika kita melakukan ibadah ini. Terus besoknya 10 Zulhijjah kita secara bersama-sama seluruh umat Islam di dalam kehidupan kita ini melaksanakan Idul Adha, merupakan idul kita, dan bagi punya keluarga dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di masjid ataupun di lapangan. Karena sesungguhnya sholat ini yang dianjurkan Rasulullah itu adalah yang sangat baik dan utama itu adalah di lapangan atau di tempat yang luas, karena biarpun ibu-ibu yang haid bisa datang di sana walaupun dia tidak melaksanakan sholat duha, sholat Idul Adha 2 rakaat. Pada saat itu cukup mendengarkan khutbah saja. Ini keutamaan kelebihannya. Jadi panitia harus betul-betul memahami agar hari-hari yang terbaik ini kita bisa capai dengan baik, dan pahala kita dapatkan tidak sama pahalanya, kecuali betul-betul di hari itu tidak bisa kita melaksanakan di lapangan karena sesuatu hal, misalnya hujan deras dan lain sebagainya, dan tidak lain kembali ke masjid. Ini yang merupakan hari raya yang sangat luar biasa ketika kita laksanakan dalam kehidupan kita, akan melibatkan semua keluarga turun dari rumah melaksanakan ibadah ini. Dan besoknya jamaah Jumat berbahagia, dan hari itu juga setelah sholat melaksanakan kurban. Kurban ini adalah merupakan suatu ibadah wajib bagi orang Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan suatu keluasan rezeki dalam kehidupannya. Dan ingat kata Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, siapa saja yang diberikan suatu keluasan rezeki lantas dia tidak berkurban, ini itu sudah dijelaskan di dalam hadis Ibnu Majah Ahmad, maka janganlah mendekati tempat-tempat sholatku. Kata Rasulullah, jangan mendekati tempat-tempat sholat yang pernah di mana kita lakukan, termasuk di masjid. Bagi orang-orang diberikan suatu rezeki, tapi dia sengaja membiarkan dirinya untuk tidak berkurban. Padahal berkurban boleh sendiri, boleh juga berkelompok. Ada yang harga 2 juta, 1,5, 2,5 juta, 3 juta, terserah. Yang penting yang dikurbankan itu misalnya sapi, cukup 2 tahun. Cukup 2 tahun sapi itu untuk dikurbankan. Kemudian dibagi-bagi kepada, pertama orang miskin, yang kedua sahibul kurban atau yang berkurban tersebut yang bersangkutan, dan kemudian sahabat kepada teman-teman kita diberikan kurang lebih 1/3. Itu cara pembagian daripada kurban. Di sanalah kita memperbaiki hubungan kita terhadap sesama. Karena kita sudah berkurban, maka daging-daging yang
sudah sengaja kita kurbankan, sudah dipotong tadi, bismillah Allahu Akbar, lalu dibagikan kepada ketiga golongan itu jadi sepertiga, maka kita sudah memperbaiki hubungan kita terhadap sesama kita. Tapi namun jemaah Jumat berbahagia, kuatnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatnya hubungan kita terhadap sesama dalam kehidupan kita, tapi di antara satu ini dibiarkan juga tidak ada gunanya. Jadi harus dua-dua baik hubungan ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi semuanya ini bisa bagus. Bagaimana memperbaiki hubungan terhadap pribadi kita lewat pengendalian diri dengan motif sabar sebagai dasar perjuangan untuk mempertahankan menerima ujian dan cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita semua. Perintah dan larangan tetap kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas, yang sudah dijelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 10 bagi orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Zulhijjah ini jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kita kembali tetap mempertahankan diri kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu-waktu yang terbaik. Berapa hari kemudian, ini masih 18 Zulhijjah. Kemarin alhamdulillah setelah kita sudah melaksanakan kurban, membagi-bagi kurban di situ, kita siap diri kita selama 3 hari itu hari tasyrik, makan dan minum sepuasnya selama 3 hari itu, karena kita sudah kurbankan, kita sudah potong daging kurban kita. Memang kata Rasulullah SAW, selama 3 hari itu hari tasyrik itu silakan makan dan minum sepuasnya, dan jangan lupa kata Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir maksudnya ini secara luas. Boleh kita berzikir melalui sholat, dan boleh kita berzikir di mana saja kita berada, ataupun barangkali setelah selesai sholat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dan memang diperuntukkan di sana untuk selama 3 hari itu makan dan minum sepuas-puasnya, dan dilarang untuk berpuasa pada saat itu. Dilarang berpuasa selama 3 hari itu. Inilah kelebihan keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Ada waktu tuntunan dianjurkan untuk melaksanakan ibadah, ada juga larangan-larangan di sana. Bahkan ada satu lagi, orang yang berkurban itu dilarang, bukan dilarang ya, larangan untuk memotong kuku, rambut dan lain sebagainya bagi orang yang berkurban. Itu disunahkan semua itu. Inilah salah satu luar biasa jemaah Jumat berbahagia, begitu nikmatnya ibadah kita lakukan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, rezeki, jangan sampai jemaah Jumat berbahagia. Di dalam Al-Quran dijelaskan itu ada namanya istidraj. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki, panjang umur, kekuatan, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak berkorban, tapi dia panjangkan umurnya, tapi dia beri kekuatan, tapi dia selalu beri rezeki. Ini merupakan suatu jebakan jemaah Jumat berbahagia. Jebakan bagi orang-orang yang senantiasa diberikan rezeki, panjang umur, kekuatan dan lain sebagainya, walaupun dia tidak salat, walaupun dia tidak berkorban. Masya Allah. Tapi ini hanya merupakan peringatan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan insya Allah kita jauh dari semua itu. Karena kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Zulhijjah ini. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini.
mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minhu wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.